Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 4 sampai bab 7 buku Sistem Informasi Akuntansi yang disusun oleh saya, yaitu Nuryanti. Bab 4, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengolahan Transaksi. Yang pertama, peristiwa ekonomi. Memahami berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi sebagai akibat interaksi perusahaan dengan lingkungannya dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi perusahaan tersebut sehari-hari. Sedangkan untuk memahami konsep sistem informasi akuntansi secara terstruktur, terlebih dahulu harus dipahami konsep tentang sistem informasi, dan akuntansi. Yang kedua, akuntansi. Transaksi bisnis atau akuntansi pada dasarnya merupakan penyelesaian semua aktivitas ekonomi ke dalam aktivitas yang hanya berkaitan dengan suatu organisasi perusahaan. Aktivitas ekonomi lainnya yang tidak berkaitan dikesampingkan. Transaksi bisnis tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu formulir atau kertas atau layar komputer sehingga menjadi dokumen atau data untuk selanjutnya diolah menjadi informasi atau informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi keuangan atau informasi akuntansi keuangan yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional dan pihak lain. Yang keempat, aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi yang terdiri dari pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan harus dikumpulkan, termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, dan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, pengolahan dan manipulasi data. Pengolahan data menjadi format yang berarti dan berguna melibatkan beberapa aktivitas termasuk pengkodean dan pengklasifikasian, penyusunan, perhitungan, dan peringkasan. Selanjutnya, penyimpanan data. Ada beberapa cara penyimpanan data yang dapat digunakan seperti penyimpanan data secara berurutan, acak, dengan rumus, dan urutan yang diindeks. Kemudian selanjutnya melaporkan. Produk dari SPT dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan bagi manajemen di tingkat bawah, dokumen intern organisasi, atau bisa juga dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal. Yang kelima, siklus pengolahan transaksi. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan atau siklus aktivitas bisnis perusahaan, sehingga Anda dapat mengatakan bahwa siklus aktivitas bisnis perusahaan dipresentasikan oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi. Di dalam siklus aktivitas atau transaksi bisnis perusahaan, terdapat aktivitas atau transaksi investasi modal, penggadaan, konversi, dan penjualan, yang terlihat seperti gambar 4.3, yaitu siklus aktivitas bisnis perusahaan. Yang keenam, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi dari sub-subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Adapun komponen sistem informasi akuntansi atau sistem pengolahan transaksi secara terperinci yang terlihat pada tabel 4.2 komponen SPT atau SIA, di mana terdapat kolom komponen yang terdiri dari hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Terdapat juga subkomponennya dan jenisnya. Bab 5, pengendalian intern dan manajemen resiko. Yang pertama, mengapa pengendalian diperlukan?
Melakukan pengendalian merupakan tanggung jawab manajemen. Alasan utama perlunya melakukan pengendalian terhadap aktivitas bisnis adalah yang pertama, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan setiap aktivitas, yaitu sistem informasi dan sistem operasi, akan dicapai. Yang kedua, untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyimpangan, penyelewengan, dan penggelapan. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Secara umum ada dua aktivitas organisasi perusahaan yang harus dikendalikan, yaitu yang pertama sistem operasi. Pengendalian ini bertujuan agar sistem operasi dapat berjalan secara efektif, sumber daya digunakan secara efisien, dan dapat mengamankan sumber daya yang digunakan. Kemudian yang kedua, sistem informasi. Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa data yang dimasukkan telah sah atau valid, data yang dimasukkan telah lengkap, data yang dimasukkan telah akurat, data telah diupdate dengan lengkap, dan data telah diupdate dengan akurat. Selanjutnya adalah contoh pengendalian aktivitas organisasi, yaitu yang pertama, menjamin bahwa sistem operasi dapat berjalan secara efektif, yang kedua, menjamin sumber daya digunakan secara efisien, yang ketiga, menjamin sumber daya telah diamankan dengan baik, yang keempat, menjamin validitas input, yang kelima, menjamin kelengkapan data, yang keenam, menjamin akurasi, yang ketujuh, menjamin updating lengkap, dan yang kedelapan, menjamin updating akurat. Yang kedua, penyelewengan atau penyimpangan atau disebut juga fraud. Penyelewengan atau fraud atau kecurangan atau pelanggaran hukum merupakan kebohongan, penyimpangan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau secara tak wajar, seperti penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer, penyalahgunaan jabatan, pelanggaran prosedur, dan lain-lain. Perancang sistem informasi akuntansi dan internal auditor harus mengerti tentang konsep penyelewengan agar penerapan SIA dan audit intern dapat dilakukan secara efektif. Pertahanan pertama terhadap penyelewengan keuangan adalah pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang komprehensif diterapkan secara menyeluruh dan memonitoring secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi risiko kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan di bidang keuangan. Yang ketiga, pengendalian intern. Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipenuhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui yang pertama, efisiensi dan efektivitas operasi, yang kedua, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang ketiga, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Komponen sistem pengendalian intern adalah yang pertama, pengendalian lingkungan, yang kedua, pengendalian aktivitas, yang ketiga, penilaian risiko, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan yang kelima, monitoring. Yang keempat, keterbatasan pengendalian intern. Ada beberapa keterbatasan dari pengendalian intern sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi. Yang pertama, kesalahan atau error. Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah. Yang kedua, kolusi atau collusion. Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian atau korupsi di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, penyimpangan manajemen. Karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas. Yang keempat, manfaat dan biaya. Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut. Yang kelima, risiko bisnis dan manajemen risiko. Beberapa pakar memandang risiko dari sudut yang berbeda, yaitu risiko adalah peluang kerugian, risiko adalah kemungkinan rugi, risiko adalah ketidakpastian, dan risiko adalah bias hasil antara harapan dengan kenyataan.
Manajemen akan memilih strategi untuk merespon dan mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan telah dianalisis dengan cara yang pertama menghindari atau avoidance atau menjauhi aktivitas yang meningkatkan risiko. Yang kedua membiarkan atau retain, yaitu membiarkan risiko tetap ada karena biaya menguranginya lebih besar dari manfaatnya atau menerima risiko. Yang ketiga mengurangi atau reduction, yaitu melakukan segala aktivitas yang dapat mengurangi resiko. Yang keempat membagi atau menjaminkan atau share or insure, mengalihkan atau membagi bagian resiko tertentu kepada pihak lain. Yang kelima manfaatkan atau exploit, yaitu memanfaatkan resiko untuk menambah peluang penerimaan. Yang keenam, pengendalian sistem informasi akuntansi untuk meminimalkan risiko karena kesalahan atau error atau penyimpangan atau fraud dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Pengendalian dilakukan melalui kombinasi dari pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Yang pertama, pengendalian umum, mengendalikan proses pengembangan, penggunaan serta keamanan sistem informasi akuntansi termasuk keamanan dari file-file data organisasi yang bersifat umum. Dan yang kedua, pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus bagi setiap aplikasi komputer, aplikasi sistem informasi akuntansi seperti program aplikasi untuk penggajian, piutang, dan pengolahan order. Bab 6. Dokumentasi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, dokumentasi. Dalam aktivitas perusahaan sehari-hari yang disebut formulir adalah kertas blanko atau kosong yang belum diisi data tapi sudah memiliki format atau kolom-kolom untuk diisi. Dalam sistem informasi akuntansi, formulir yang sudah terformat dan merupakan hasil rancangan saat membangun sistem disebut sebagai dokumen proyek sistem informasi akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi manual atau berbasis komputer, formulir digunakan sebagai alat untuk mencatat terjadinya suatu peristiwa atau transaksi. Dokumen adalah formulir yang sudah terisi baik tertulis atau tercetak. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Yang kedua, tempat penyimpanan dokumen proyek atau project repository. Project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Tempat penyimpanan dokumen ini sangat membantu seorang analis sistem untuk selalu dapat berhubungan dengan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan baik secara keseluruhan atau perbagian secara mendetail. Secara umum, project repository akan berisi yang pertama, daftar data akuntansi yang diperlukan, yang kedua, berbagai jenis formulir, yang ketiga, berbagai jenis output atau informasi, yang keempat, berbagai jenis proses dan prosedur, dan yang kelima, berbagai lokasi yang harus ditunjang. Yang ketiga, susunan penyimpanan dokumen. Tempat penyimpanan dokumen proyek sistem informasi akuntansi atau project repository harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan baik oleh analis maupun pemakai sistem. Tempat penyimpanan dokumen biasanya disusun berdasarkan model sistem informasi akuntansi yang digunakan. Yang keempat, model. Model adalah abstraksi dari dunia nyata atau representasi dari realita. Model implementasi adalah model yang bukan hanya menunjukkan sistem apa atau mengerjakan apa, tapi juga menunjukkan bagaimana sistem sesungguhnya diterapkan. Yang selanjutnya, model utama adalah model independen yang diterapkan. Model tersebut menggambarkan hal-hal mendasar atau yang menjadi inti pokok dari sebuah sistem, yaitu apa pekerjaan sistem atau apa yang harus dikerjakan oleh sebuah sistem. Yang kelima, pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Simbol-simbol dalam pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Yang pertama, entitas data adalah apapun baik itu ada secara real maupun abstrak yang akan disimpan datanya. Yang kedua, atribut data merupakan ciri atau sifat atau karakteristik atau properti dari suatu entitas. Yang ketiga, hubungan antar data adalah bentuk hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas.
Yang keempat, generalisasi adalah pendekatan yang dilakukan untuk mencari, menemukan, dan memanfaatkan hal-hal yang umum dari beberapa entitas. Kemudian yang kelima, super dan subentitas. Superentitas adalah entitas yang cirinya dapat dipecah menjadi beberapa tipe subentitas. Subentitas adalah entitas yang sebagian atributnya memiliki kesamaan dengan atribut yang dimiliki oleh superentitas, tapi subentitas tersebut memiliki atribut lain yang unik atau berbeda bila dibandingkan dengan subentitas yang lain dalam satu superentitas. Yang keenam, tingkat hubungan. Tingkat hubungan terdiri dari yang pertama, binary relationship adalah hubungan antara dua entitas. Yang kedua, unary relationship adalah hubungan antar intens dalam satu entitas. Yang ketiga, ternary relationship adalah hubungan antar intens yang terjadi bersamaan dalam tiga entitas. Yang keempat, jurans adalah hubungan banyak ke banyak yang dianggap sebagai beberapa hubungan satu ke banyak. Yang kelima, kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum kejadian dalam satu entitas dihubungkan dengan satu kejadian pada satu entitas lain. Yang keenam, ordinalitas menunjukkan apakah hubungan yang terjadi antar dua entitas merupakan suatu keharusan atau pilihan. Yang keenam, permodelan proses dengan diagram arus data atau data flow diagram. Data flow diagram atau DFD atau diagram arus data atau DAD adalah alat yang digunakan untuk pembuatan model proses atau proses modeling. DAD menggambarkan arus data suatu sistem informasi dan langkah-langkah kerja atau proses yang disajikan sistem informasi akuntansi tersebut. DAD digambarkan dengan menggunakan berbagai simbol. Yang ketujuh, permodelan input. Output sistem informasi akuntansi merupakan hasil pengolahan data akuntansi dengan menggunakan komputer, baik yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut atau yang diambil dari database-nya. Istilah penting yang perlu dipelajari dalam proses pemasukan data adalah perbedaan antara istilah pengumpulan data dan pemasukan data, media input, dan metode yang digunakan untuk memasukkan data. Pengumpulan data adalah penampungan data baru ke dalam suatu formulir sehingga membentuk dokumen dasar yang siap untuk dimasukkan datanya ke dalam komputer sistem informasi akuntansi. Memasukkan data adalah proses pemindahan data dari dokumen sumber menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer. Ketika pemindahan data telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pemasukan data atau inputting data. Data input adalah pemasukan data yang sesungguhnya dari format yang dapat dibaca mesin ke komputer. Yang kedelapan, pemodelan output. Output menyajikan informasi kepada pengguna sistem. Output merupakan bagian yang paling kelihatan dalam sistem informasi. Selama menganalisis sistem, Anda menentukan output yang diperlukan. Tahap-tahap membuat model output. Yang pertama, tentukan output sistem informasi akuntansi yang harus dihasilkan. Yang kedua, tentukan media output dan formatnya. Yang ketiga, buat model output untuk pengguna sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kesembilan, pemodelan jaringan. Pemodelan jaringan adalah teknik pembuatan diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan bentuk bisnis atau sistem informasi dalam bentuk pemakai atau user data dan lokasi pengolahan. Bab 7, siklus transaksi akuntansi. Yang pertama, siklus transaksi akuntansi. Semua kejadian atau peristiwa ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas atau operasi suatu organisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan tersebut disebut sebagai transaksi bagi organisasi perusahaan tersebut atau dikenal sebagai transaksi akuntansi. Yang kedua, siklus transaksi secara umum terbagi atas 3. Yang pertama, siklus penerimaan, yaitu siklus penerimaan uang memiliki proses pembuatan order dari pelanggan atau sales order, proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran uang terdiri dari yang pertama, pembelian, penerimaan barang, hutang, dan pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga, siklus konversi atau produksi, yaitu aktivitas utama dalam siklus produksi meliputi persiapan order pekerjaan dari penjual atau rencana produksi, permintaan
permintaan bahan, alokasi biaya terhadap produk yang diproduksi, akumulasi biaya tenaga kerja yang dibebankan terhadap produk, dan bertambahnya persediaan barang jadi. Kemudian yang ketiga, siklus akuntansi keuangan adalah sistem buku besar atau sistem GL yang meringkas aktivitas organisasi secara keuangan.